Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari simak video penjelasan ini dengan tema Upah, Pengangguran, dan Inflasi. Pemateri 1, Nur Asisah. Pemateri 2, Luciana Tasu. Pemateri 3, Nining Afrianti Bakti. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan upah? Jadi, di sini kita akan membahasnya. Upah merupakan salah satu hal yang mendorong atau memotivasi karyawan untuk bekerja atau mengabdi secara menyeluruh terhadap perusahaan. Nah, upah ini sering disebut sebagai gaji. Namun, terdapat sedikit perbedaan dari kedua sebutan kata tersebut. Nah, di manakah letak perbedaannya? Nah, yang pertama, gaji itu dibayarkan menurut waktu yang teratur berdasarkan kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerja. Misalnya, gaji bulanan yang dibayarkan setiap akhir bulan ataupun setiap awal bulan. Sementara upah dibayarkan dalam periode waktu yang tidak teratur kepada pekerja setelah pekerjaan tersebut selesai. Kemudian beberapa definisi terkait upah. Yang pertama menurut Sumarso. Sumarso mendefinisikan upah sebagai imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Kemudian biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan, dan atau borongan. Kemudian yang kedua menurut Mulyadi. Mulyadi mengatakan bahwa upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana, dalam hal ini buruh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upah itu kompensasi yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, hari kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Selanjutnya, ada beberapa sistem upah yang ada di Indonesia. Yang pertama, upah menurut waktu. Upah yang besarnya berdasarkan lamanya bekerja. Contohnya itu upah harian yang dibayarkan pekerja selepas harian. Kemudian yang kedua, upah menurut satuan hasil. Upah yang besarnya berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja, baik itu per potong, per barang. Contohnya karyawan industri kerajinan UMKM yang dibayarkan berdasarkan hasil kerajinan yang telah ia buat. Kemudian yang ketiga, ada upah borongan. Upah ini berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima pekerjaan. Upah ini dibayarkan secara keseluruhan dari awal bekerja hingga pekerjaan selesai. Contohnya upah pekerja proyek. Kemudian yang keempat, sistem bonus. Pembayaran ini pembayaran tambahan di luar upah sebagai perangsang bagi pekerja agar lebih baik atau lebih giat lagi. Contohnya, saat pekerja atau karyawan ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian yang kelima, sistem mitra usaha. Pemberian upah yang diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan. Contohnya, jika karyawan ini berhasil atau mendapat prestasi dalam perusahaan, jadi dia diberikan upah dalam bentuk itu saham perusahaan. Sedikit dari saham perusahaan itu diberikan kepadanya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis upah. Yang pertama, upah nominal. Sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja atau karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas jasa atau pelayanannya sesuai ketentuan dalam pekerjaan. Yang kedua, upah nyata. Upah nyata ini yaitu upah yang benar-benar harus diterima oleh pekerja yang berhak. Upah ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut. Ada kalanya upah yang diterima dalam wujud uang dan ataupun fasilitas. Kemudian yang ketiga, upah hidup. Upah ini upah yang diterima karyawan yang relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya. Tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya. Misalnya saja
iuran asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada upah minimum. Upah minimum ini upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk juga tunjangan tetap yang telah ditetapkan. Kemudian ada upah minimum regional, upah minimum kabupaten kota, upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten kota. Contohnya saja upah minimum Kota Palopo ini pada tahun 2022 sekitar 3.165.000-an. Kemudian yang kelima ada upah wajar. Upah yang dinilai relatif cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Taso dengan NIM 200401000054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran atau sedang menunggu dalam proses membangun sebuah bisnis. Intinya, mereka yang belum bisa diterima oleh lapangan pekerjaan atau sedang berproses membangun bisnis atau sedang mencari pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerjanya lebih banyak, sehingga lebih banyak dari sebagian pekerja tersebut mencari lapangan pekerjaan sehingga terjadilah pengangguran. Yang kedua, masalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia tergeser sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan atau terjadi efisiensi dan tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin. Misalkan penemuan traktor yang ada pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membajak sudah mulai berkurang, atau contoh lainnya yaitu penjaga jalan tol yang sudah tergantinya oleh mesin otomatis. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan suatu kondisi ketika seseorang terpaksa berhenti dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian pekerjaannya atau PHK sebagian pekerjaannya untuk menganggur. Yang berikutnya itu lokasi pekerja. Terkadang pekerja atau lokasi pekerja memiliki kondisi yang sangat jauh sehingga kebutuhan misalkan dari Kalimantan dan pekerjanya di Jawa. Pendidikan yang tidak berkualitas yang membuat para pekerja tidak memiliki keterampilan sehingga dia tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya. Yang berikutnya yaitu faktor ketidakcocokan. Di sini yang dimaksud adalah kriteria pekerjaan dan pelamarnya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja atau skill, sedangkan para pelamarnya memiliki skill yang sangat berbeda yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jenis-jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya pengangguran. Ada 4. Yang pertama yaitu konjunktur, yang kedua friksional, yang ketiga siklus, dan yang terakhir struktural. Pengangguran konjunktur merupakan pengangguran yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengurangi produksinya sehingga terpaksa melakukan PHK atau terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Pengangguran ini biasanya terjadi ketika krisis ekonomi melanda. Sedangkan pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena ketidaksesuaian tenaga kerja dengan kerjanya. Misalkan di Jawa jumlah guru itu sangat banyak, sedangkan kebutuhan guru sangat banyak. Pengangguran struktural yaitu merupakan pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bergeser sehingga sumber daya manusianya
tidak melakukan penyesuaian diri. Pergeseran ini membuat sebagian orang tidak dapat mencari pekerjaan karena keterampilan mereka sudah berbeda dengan kebutuhan industri. Yang kedua yaitu pengangguran bisa menjadi beban negara. Kita tahu ketika masyarakatnya menganggur, negara terpaksa harus menanggung beban sosialnya. Negara harus mengeluarkan program kerja sehingga mereka yang menganggur segera mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga dapat mengurangi nilai pendapatan per kapita sebuah negara. Pendapatan per kapita sebuah negara merupakan pendapatan rata-rata rakyatnya, sehingga sebagian besar rakyatnya menganggur, pendapatan rata-rata rakyatnya itu akan rendah. Pengangguran juga dapat menyebabkan masalah kesehatan psikologis. Mereka yang menganggur bahkan cenderung terkena tekanan stres atau sebagainya, sehingga berujung pada kesehatan aspek atau psikologis. Dampak yang terakhir adalah produktivitasnya yang rendah. Mereka yang menganggur tidak dapat beraktivitas atau tidak dapat menghasilkan nilai yang ekonomis, sehingga pendapatan produktivitas negara menjadi rendah. Lantas bagaimana solusi dari sebuah pengangguran? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kita tahu bahwa sebuah pendidikan dalam suatu negara itu sangat penting, dan dengan pendidikan yang berkualitas maka diharapkan mereka memiliki keterampilan yang baik, kualitas sebagai manusia yang baik, sehingga dapat mencari pekerjaan, menjadi tenaga kerja yang terampil, atau menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Solusi yang berikutnya yaitu meningkatkan investasi. Investasi dapat membuka lapangan pekerjaan. Tingginya lapangan investasi dapat membuat usaha yang baru itu tumbuh. Tumbuhnya usaha baru itu sebenarnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga dapat mengurangi nilai pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Jadi pemerintah selalu mendorong untuk lahirnya sebuah investasi untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang ketiga adalah mendorong tumbuhnya wirausaha. Kita tahu sebuah wirausahaan menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Kewirausahaan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat, sehingga mereka tidak selalu bergantung untuk mencari pekerjaan, namun mereka juga dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baru. Solusi keempat adalah menciptakan balai latihan kerja atau mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilan. Diharapkan mereka mampu memiliki skill dan keterampilan yang bagus dengan mengikuti berbagai program pelatihan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian mereka tidak lagi berpikir untuk hanya sekedar mencari sebuah pekerjaan, namun dengan keterampilan yang dapat membuat sebuah keterampilan pekerjaan tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai pengangguran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip dulu ya, kita next. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan inflasi. Jadi teman-teman, pada dasarnya inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, teman-teman. Mengapa demikian? Karena jika hanya menyebabkan satu harga naik tapi tidak menyeluruh pada harga barang yang lain, maka itu tidak akan disebut dengan inflasi. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Selanjutnya, kenaikan harga barang atau jasa secara kontinu dapat membuat daya beli masyarakat turun. Gaji atau penghasilannya mereka tidak akan cukup membeli kebutuhan hidup. Contoh sederhana saja, pasti teman-teman pernah melihat ibu kita belanja ke pasar.
pada saat itu harga cabai murah, maka ibu kita akan membeli 1 kilogram cabai dengan harga yang murah, misalnya harga 10.000 per kilo. Tapi ada suatu waktu harga cabai mengalami kenaikan dengan harga per kilonya sebanyak 30.000. Maka ibu kita akan mengurangi pembeliannya dengan membeli cabai hanya sebanyak setengah kilo saja, teman-teman. Biasanya inflasi Indonesia akan tinggi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, atau tergantung produksi akibat cuaca dan momen lainnya. Kalau tidak ada upaya dari pemerintah, inflasi tersebut akan cenderung bergerak tak terkendali. Selanjutnya, teman-teman pasti bertanya, apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi? Jadi, penyebab terjadinya inflasi, teman-teman, ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang. Yang kedua adalah biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Dan yang terakhir adalah saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Contohnya pada tahun 1998 ya teman-teman, saat terjadi krisis moneter, pada saat itu kan jumlah uang yang beredar itu di masyarakat cukup tinggi. Maka hal tersebutlah yang mengalami atau yang menyebabkan terjadinya inflasi. Selanjutnya jenis-jenis inflasi yang harus kita ketahui. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya mengenai jenis-jenis inflasi. Jadi teman-teman, jenis-jenis inflasi dapat dilihat dari keparahannya dan dapat dilihat dari asalnya. Nah, dari keparahannya itu ada yang dimaksud dengan inflasi ringan. Kenaikan harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun. Yang kedua adalah inflasi sedang, dengan kenaikan harga barang hingga 30% per tahun. Yang ketiga adalah inflasi tinggi dengan kenaikan harga barang atau jasa berkisar 30% sampai dengan 100%. Selanjutnya adalah inflasi berdasarkan asalnya. Jadi teman-teman, ada 2 inflasi atau jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari domestik atau domestic inflation, dan yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Selanjutnya adalah dampak yang dihasilkan oleh terjadinya inflasi terhadap perekonomian. Jadi pada dasarnya, inflasi akan berpengaruh pada kenaikan harga barang. Dengan adanya kenaikan harga barang yang dipengaruhi oleh kesediaan barang, maka daya masyarakat juga akan berubah, sehingga berdampak ke ekonomi dan kehidupan masyarakat. Adapun dampak inflasi, yang pertama adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Mengapa demikian? Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Pada beberapa kondisi seperti inflasi lunak, inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi terkadang dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Akan tetapi hal ini sangat jarang terjadi. Yang kedua adalah dampak inflasi terhadap biaya produksi. Maksudnya begini teman-teman, walaupun ada beberapa pengusaha yang memperoleh keuntungan produksi, namun seringkali lebih banyak yang merugi. Dengan biaya produksi yang mahal, maka pengusaha terpaksa membatasi jumlah barang yang diproduksi atau menekankan harga. Kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh harga bahan baku yang naik akibat inflasi. Yang ketiga adalah dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Inflasi dapat menyebabkan harga pokok menjadi terlalu besar. Hal ini dapat disebabkan oleh ketersediaan barang yang langka, lalu disertai dengan jumlah permintaan yang tinggi. Setelah itu, kenaikan harga produksi juga bisa mengurangi kenaikan harga barang tersebut. Selanjutnya adalah dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal, di contoh inflasi mengenai harga barang pokok cabai yang mula-mula harganya 10.000 per kilonya, kemudian naik menjadi 30.000 per kilonya. Maksudnya seperti apa teman-teman? Harga pokok yang mahal, maka daya beli masyarakat juga akan berkurang. Hal ini sangat berbahaya bagi ekonomi karena roda penggerak perekonomian adalah konsumsi masyarakat. Dampak selanjutnya adalah dampak inflasi terhadap ekspor.
Nah, ketika terjadi inflasi, daya saing barang ekspor berkurang. Hal itu terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan kedua belah pihak, baik pihak eksportir maupun pihak negara. Contoh termudah adalah kenaikan harga bahan bakar, pesawat kargo, atau kapal yang menyebabkan biaya tambahan untuk ekspor. Yang keenam adalah dampak inflasi terhadap minat orang menabung. Nah, jadi teman-teman, pada saat inflasi terjadi, pendapatan real pada nasabah berkurang karena jumlah barang yang diterima pada kenyataannya berkurang. Namun, biasanya untuk menghadapi inflasi, bank akan meningkatkan suku bunga kepada nasabah untuk menarik nasabah untuk menabung sehingga peredaran uang semakin sedikit. Oleh karena itu, umumnya pada saat inflasi, semakin banyak nasabah yang membuka tabungan. Dampak yang terakhir adalah dampak inflasi terhadap investasi. Inflasi dapat berdampak pada investasi reksadana dan juga saham. Mengapa demikian? Karena pada investasi reksadana, kenaikan suku bunga akan menyebabkan penurunan nilai harga obligasi dan saham. Bila kamu memiliki reksadana, produk obligasi dan saham, maka sepertinya kerugian harus ditelan sebagai harga cenderung stabil. Terus mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya apakah ada cara atau solusi dalam mengatasi permasalahan atau dampak dari inflasi tersebut? Jadi ada peran pemerintah, Bank Indonesia, serta masyarakat dalam mencegah inflasi. Dalam mengatasi laju inflasi, biasanya pemerintah dan Bank Indonesia memiliki target tahunan. Tahun ini atau setiap tahunnya inflasi dijaga pada level 3,3%. Dengan otoritas fiskal dan moneter ini bersinergi dengan mengeluarkan jurus-jurus pengendalian inflasi. Sebagai contoh misalnya, pertama sinergi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan koordinasi komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah adaptasi dalam inovasi, dan ketiga adalah pengembangan bisnis, model kerjasama, perdagangan antar daerah, serta strategi lainnya. Selain pemerintah dan Bank Indonesia, masyarakat juga mempunyai peran aktif atau peran penting dalam mengatasi inflasi. Karena tadi teman-teman sudah tahu dan saya sudah menjelaskan bahwa masyarakat merupakan penggerak ekonomi negara atau perekonomian. Jadi salah satu peranannya yaitu masyarakat tidak boleh berlebihan atau memborong sembako. Misalnya saat produksi bawang putih merosot, harga melonjak, kemudian masyarakat panik dan akhirnya membeli dalam jumlah yang banyak karena mereka berpikir bahwa mereka akan kehabisan. Padahal cara tersebut justru dapat mendongkrak kenaikan harga lebih tinggi karena permintaan besar. Jadi bijaklah dalam berbelanja karena pemerintah dan Bank Indonesia akan berupaya keras untuk menjaga inflasi sesuai target. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Silakan berikan komentar. Dan jangan lupa di like ya.